Ya, ini kawan-kawan, saya mendapatkan video seorang perempuan yang begitu keras mengkritisi Prabowo, bahkan sampai dibilang Prabowo ini lontong sayur lah, ayam sayur lah, ya, Jenderal Ompong lah. Katanya Prabowo ini dalam pemerintahannya 10 bulan ini satu pulau, katanya Pulau Merangin kayak gitu ya, itu sudah diambil sama Malaysia. Dan Prabowo tidak bisa berbuat apa-apa katanya. Dan katanya 10 bulan pemerintahan Prabowo ini banyak sekali masalah yang menyusahkan rakyat. Sehingga dia dengan tegas mengatakan Prabowo ini presiden lontong sayur lah atau gimana gitu. Anda bisa lihat lah di caption itu kawan-kawan. Katanya ternyata Jenderal Ompong nggak ada nyali. Waktu kampanye siap perang. Ya perang dan sikat semua. Ya seakan kita macan Asia, tapi mana semua dah dicomot pulau, data digadai ke orang parah. Pemimpin sekarang ya katanya lama-lama habis negeri kalau presiden lontong sayur. Aduh, saya tidak mau komentari video ini. Anda nonton saja video ini kawan-kawan. Gimana menurut kawan-kawan sekalian terkait komentar dari perempuan ini? Oke deh ya, selamat menyaksikan. Menjelang 10 bulan pertama pemerintahan yang kita jalankan. Iya, Bapak Prabowo baru 10 bulan menjabat jadi presiden, udah banyak sekali masalah yang timbul dan menyusahkan rakyat Indonesia. Belum, ini baru 10 bulan udah ada pulau yang copot lepas dari Indonesia. Pulau Meranggi ini wilayah Jambi. Wilayah Jambi ini pulau layang-layang copot udah dipatokin menjadi milik Malaysia. Bapak tuh kerjanya apa, Pak? Malaysia bilang perang atau berunding Indonesia, ya sudahlah. Ini pulau layang-layang yang terletak di Selangko, Kabupaten Merangin, Jambi. Sudah pulau pada copot dari Indonesia. Mulai ini dipatokin ya jelas. Untuk laut-lautnya juga menjadi hak milik Malaysia. Indonesia gimana ini? Layang-layang di wilayah Jambi. Jambi guys, sekarang udah dipatokin menjadi hak milik Malaysia. Prabowo ngapain aja, ha? Di mana peteng-teng jenderalmu itu yang suka gebrak-gebrak meja itu, ha? Di mana peteng-tengmu? Jangan jadi presiden ayam sayur. Peteng-teng giliran ditantangin sama Malaysia perang atau berunding. Kok nggak mau berunding, malah ya sudahlah, patokin aja. Gimana nih, guys? Gimana nih punya presiden model kayak Prabowo? Mirip Megawati ini, enggak jauh beda Prabowo. Ini nanti ada lagi pasti kayaknya perusahaan milik negara dijual sama Prabowo kayak Megawati itu. Indosat dijual. Ini Prabowo mau jual apa coba? Rakyatnya udah dijual sama Prabowo. Ini apa? Identitas rakyat Indonesia udah digadein tuh ke Amerika. Rakyat dijual. Nanti apa lagi yang mau dijual, Pak? Indonesia. Jual aja semua negaranya. Jual ke Australia lah, nggak usah jauh-jauh jual ke Amerika. Supaya Indonesia ini peraturannya seperti di Australia. Biar Indonesia ini kaya raya seperti orang-orang Australia lah. Mau kok Indonesia dijual ke Australia. Presidennya sana nggak usah ada RI, nggak usah ada Indonesia. Biar jadi peraturannya kayak peraturan di Australia. Kan enak. Australia kan orangnya kaya-kaya. Indonesia mah melarat-melarat orangnya. Biarin koruptor juga tuh biar abis gitu ya. Mungkin kalau Indonesia ini dipimpin sama presiden Australia, mungkin dihabisi lah itu koruptor. Kalau presidennya orang Indonesia ya gini lah nasibnya Indonesia ya. Boro-boro berharap menjadi Indonesia ini negara maju, negara emas. Boro-boro negara emas, negara lepas. Ya udah lepasin aja biar Indonesia ini menjadi dipimpin oleh orang Australia aja sana, biar semua sistemnya itu seperti di Australia kayak gitu. Biar habis koruptornya. Ya, sikat habis. Punya presiden kok percuma kalau kayak gini nih. Aduh, gue nyesel menikah duhung segede gunung aku pilih Prabowo. Pak, saya menyesal telah memilih Bapak jadi presiden. Menyesal seumur hidup, Pak. Udah kapok.
kalau ada presiden, ada orang nyapres jadi presiden gak jelas, udah mendingan gak usah milih presiden daripada Indonesia pada copot, pada lepas. Coba, baru 10 bulan aja udah pada lepas Indonesia. Di Jambi aja udah dicomot sama Malaysia, sama Thailand. Gimana guys, presiden kita ini guys, parah Pak Prabowo, parah kau. Kayak presiden ayam sayur, petentang kayaknya gagah, ternyata pas ditantangin melempem. Presiden ayam sayur kayak gini. Waduh, menurut saya berani juga ya perempuan ini sampai ngata-ngatain Prabowo demikian. Serem ya. Ya ini menurut saya bentuk kekecewaan masyarakat lah ya kepada Prabowo ini. Ya, makanya yang tidak beres ini sebenarnya siapa ini kawan-kawan? Prabowo-nya yang tidak beres atau menterinya yang tidak beres, atau memang dua-duanya nggak beres nih? Karena saya lihat menteri-menteri Prabowo ini ya seperti contohnya Menteri Agama. Saya nggak tahu kerjanya apa, dia tuh hanya ngurusin haji, hanya ngurusin masjid di apa itu, katanya di sini nggak ada masjid, kenapa nggak ada masjid ini, bangun masjid ya. Tapi ketika ada gereja yang sudah ada izin lalu ditolak oleh kelompok-kelompok Islam intoleran ini, dia diam, dia nggak bicara apa-apa, bungkam dia. Ya, itu terakhir kemarin dia bicara itu waktu di Padang. Itu pun kalau saya menduga kenapa dia buka suara, ya karena memang di Padang itu wapresnya sudah turun gitu loh. Wapres turun tangan ke Padang, lalu dia tiba-tiba berkomentar, oh itu cuman salah paham, nanti kita akan ajarin deh mereka kurikulum cinta. Waduh, ajarin tuh orang-orang intoleran itu, orang-orang kalian itu, ajarin itu kurikulum cinta. Kalau kami yang orang-orang Kristen gak usah lah kalian ajarin cinta, ya, karena memang ajaran kami itu ajaran cinta, ajaran kasih, gitu ya. Yang perlu diajarin itu ya kalian, gak usah lah gitu kan. Coba fokus ya. Kasihan banyak orang-orang Kristen yang dianiaya di tanah air ini. Gereja-gereja sulit untuk dibangun, dan rata-rata itu terjadi di daerah yang mayoritas Islam. Terjadi intoleran di situ. Misalnya di Depok, ya kan, di Jawa Barat lah itu, di Cilegon itu, dari dulu sampai sekarang Indonesia sudah mulai 80 tahun, mana boleh di sana gereja didirikan? Nggak boleh. Di demo itu sama orang-orang Islam yang ada di Cilegon. Ada apa itu? Kenapa di sana nggak bisa berdiri gereja? Padahal di sana orang Kristennya itu 1000 lebih orang. Kasihan kan mereka itu harus jauh-jauh untuk beribadah saja. Masa beribadah bangun gereja nggak boleh? Ya, jadi gimana menurut kawan-kawan? Setuju nggak kawan-kawan dengan pernyataan perempuan tadi? Katanya Prabowo petenteng ayam sayur dan lain sebagainya. Ya udahlah, saya nggak mau komentar, Anda beri komentar lah. Ya, salam waras, dan jangan lupa ya support terus Pavel 88 channel. Karena rencana bulan ini kita akan menyalurkan persembahan kasih kepada beberapa hamba Tuhan yang di pedesaan. Salam, saya Stefanus Praing mengucapkan terima kasih kepada Sobat Waras Pavel 88 channel untuk kedua kalinya karena sudah mendukung pelayanan kami yang ada di wilayah pedesaan Suku Lauje. Tuhan Yesus memberkati selalu dalam segala hal. Salam.